Nah, oke, untuk membuka dialog kita siang hari ini, pertama saya akan tanya dulu ke Kak Saul terlebih dahulu ya. Siang Kak Saul, ini gimana sih Kak Saul peran Pramuka nih sebagai duta perubahan perilaku? Baik, terima kasih. Selamat siang Kak Egy, para pemirsa di rumah. Sejak COVID ini, Pramuka sudah terlibat sejak ada pengumuman pertama kali dari pemerintah dan berbagai aktivitas. Karena memang pada waktu itu kita semua kan masih kebingungan nih, apa yang kita hadapi. Kemudian bagaimana cara dia menular. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapinya. Jadi masih bersifat sporadis pada waktu itu. Nah, kami di Kuartir Nasional sebagai induk organisasi dari Gerakan Pramuka di Indonesia, kami mencoba mendampingi teman-teman. Dan makin ke sini kami sangat bersyukur karena diajak oleh Kak Sony dan teman-teman di bidang perubahan perilaku untuk memberikan ruang yang sangat lebar dan terbuka bagi kami di Gerakan Pramuka untuk terlibat menjadi duta perubahan perilaku. Mengapa begitu? Karena dari sisi keanggotaan kami punya banyak sekali anggota dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, di pesisir pantai sampai di pegunungan ada. Kemudian keragaman anggotanya juga kami miliki. Jadi dari anak-anak yang usia 7 sampai 10 tahun, kemudian ya sampai dengan anak remaja, pemuda, dan juga ada orang dewasa. Jadi yang dewasa itu pun juga bahkan ada banyak yang manula. Jadi ini sebuah kesempatan baik bagi setiap pramuka di Indonesia untuk mengimplementasikan janji pramuka, bahwa setiap pramuka itu kalau anak-anak siaga setiap hari akan berbuat kebaikan. Sedangkan bagi yang lebih besar usianya, lebih dewasa, berjanji bahwa akan ikut serta membangun masyarakat. Nah, dalam situasi seperti ini, maka setiap pramuka wajib untuk membuktikan janjinya. Jadi ini momentum yang tepat ya untuk berkontribusi ya? Betul sekali Kak Egy. Ini momentum yang sangat tepat dan dalam berbagai kesempatan Kak Sekjen Kuarnas selaku Komandan Satgas itu selalu mengingatkan, Ibu Pertiwi kita sementara menangis, ayo kita buat supaya tersenyum kembali. Ini kalau kita lihat dari visual yang ditampilkan, ini kegiatannya apa saja sih Kak Saul yang dilakukan teman-teman anggota Pramuka se-Indonesia ini? Ini di awal-awal ya Kak Egy, Kak Sony, bahwa teman-teman itu yang di layar ini adalah teman-teman dari Brigade Pramuka Penolong di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka membuat sendiri hand sanitizer, kemudian mengemasnya sedemikian rupa, lalu dibagi-bagi ke masyarakat. Teman-teman di Kuartir daerah Yogyakarta misalnya, mereka melakukan sosialisasi ke pasar-pasar tradisional. Jadi apa yang ada di sekitar teman-teman di daerah itu yang disasar. Apa yang bisa dimanfaatkan itu yang mereka kerjakan. Tentu saja juga berjejaring dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain. Baik, jadi kegiatannya ini sangat beragam ya. Apapun yang bisa dilakukan, berikan itu untuk lingkungan terdekatmu, istilahnya begitu ya Kak Saul ya. Nah, dari Kak Saul saya mau tanya lagi ke Kak Sony ini. Kak Sony, gimana perkembangan Duta Perubahan Perilaku secara nasional hingga hari ini? Ya, makasih Kak Egit. Sampai dengan siang ini jumlah Duta Perubahan Perilaku di Indonesia sudah mencapai 50.000. Wow, 50.000. 27 orang. Luar biasa. Ini boleh dijelaskan Kak Sony? Nah, dari 50.327 orang tadi memang mayoritas perempuan karena 60% itu perempuan, lalu kemudian laki-lakinya 40%. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi secara kelompok umur, mereka rata-rata umurnya sekitar 37 tahun. Lalu kemudian dalam 2 bulan terakhir 50.327 orang ini Duta Perubahan Perilaku telah mengedukasi sekitar hampir 29 juta. Kalau sampai siang ini sudah 29 juta orang. 29 juta. 29 juta orang, dan bahkan mereka dengan swadayanya sendiri sudah membagikan sekitar 9 juta masker. Swadaya sendiri maksudnya sendiri. Secara sukarela gitu? Sukarela, betul. Luar seperti biasa. Pramuka tadi membagikan masker. Jadi 9 juta masker dibagikan kepada masyarakat.
Nah, tugas mereka kan jelas ya. Satu, harus jadi teladan, kemudian yang kedua dia harus mengedukasi masyarakat, yang ketiga melaporkan melalui aplikasi kami. Jadi kami tahu perkembangan kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dari laporan 50.327 duta perubahan perilaku. Oke. Nah, kemudian dari 50.327 ini ada sebanyak 5.674 duta perubahan perilaku pramuka. Nah, kasih nih Kak Saul ya. Iya. Jumlahnya Jadi, banyak ya, banyak Iya. sekali. 5.674 pramuka dari total. Jadi lebih dari 10%, kira-kira 11% adalah pramuka. Nah, mereka ini yang hebat juga, tersebar di 34 provinsi dan 404 kabupaten kota se-Indonesia. Jadi dari total 514 kabupaten kota, sudah 404 kabupaten kota yang ada duta perubahan perilaku pramuka. Terus mereka bekerja secara sukarela, lalu kalau bekerja dalam 1 bulan ya, berhasil sesuai dengan laporan yang kami monitor di aplikasi, mereka berhak memperoleh TKK, tanda kecakapan khusus, ada gambarnya di situ. Jadi ini lencana yang disematkan begitu ya. Disematkan. Jadi kan memang kalau di pramuka mereka punya keahlian khusus atau telah selesai melaksanakan tugasnya, mereka boleh dapat PIN atau tanda kecakapan Oh, ini khusus pasti itu. achievement yang membanggakan Betul sekali. Jadi itu luar biasa tuh ya, teman-teman pramuka. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mengajak seluruh pramuka dan yang sudah menjadi duta perubahan perilaku ini supaya lebih semangat lagi Kak Saul mengedukasi masyarakat dan menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Wah, keren banget nih. Tapi kalau dari Kak Sony sendiri gimana memandang kontribusi dari teman-teman anggota pramuka dalam membantu Satgas COVID-19 ini untuk merubah perilaku masyarakat? Bagus ya, cuma memang harus didorong terus nih sama teman-teman di Kuarnas Pusat, karena di daerah kan sebetulnya lebih banyak lagi. Mereka punya 25 juta anggota gitu ya. Dari 25 juta anggota, 5.600 lebih tadi menjadi anggota kita. Jadi karena mereka terbiasa hidup dengan alam, mereka terbiasa hidup dengan masyarakat, sehingga kemampuan komunikasi mereka juga baik. Kemampuan mereka beradaptasi di dalam bagaimana mengedukasi masyarakat juga sangat baik. Jadi mereka ini termasuk andalan kami nih ya untuk mengedukasi masyarakat. Dan kami juga mohon nih Kak Saul dan teman-teman kakak-kakak pramuka menghadapi libur panjang ini, mohon bisa mengedukasi masyarakat ya, jangan sampai di tempat-tempat wisata juga terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Oke, ini tantangannya ya. Nah, sekarang kita